Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Rendra di Bisarah.id, Business Improvement and Syariah X. Masih bersama saya di rubrik Rahasia Marketing. Baik teman-teman, di episode berikutnya ini, episode keempat, saya akan banyak ngomong tentang leadership marketing. Jadi pendekatan leadership untuk marketing. Bagaimana kita bisa memenangkan pasar di era digital ini dengan menyenangkan. Nah, inilah salah satu prinsip dasar dari leadership marketing. Nah, kenapa sih kita itu harus pakai leadership marketing ini? Sebenarnya leadership ini berkaitan dengan bagaimana kita membangun sebuah tim marketing. Karena kalau kita cuma sendirian itu memang jatuhnya agak berat sih kita untuk mengakuisisi pasar atau memimpin pasar ya. Nah, kalau kita pengen mendapatkan pasar, pengen punya database, pengen bangun pasar, pengen maintenance pasar, tentu diperlukan sebuah tim yang mumpuni ya. Dan memang kalau teman-teman lihat di framework bisnis Bisarah.id, apalagi tentang marketing di Sunatullah Bisnis, teman-teman bisa temukan tuh tim apa saja yang diperlukan. Yang pertama kan ada tim marketing, karena goals marketing, branding, selling ya, sama after sales itu beda lagi goalnya. Nah, masing-masing itu punya tim yang beda-beda ya, punya divisi yang beda-beda. Goals marketing sendiri tugasnya mendapatkan prospek, mendapatkan lead. Branding dia lebih ke bangun public trust, add value, bangun loyalty customer akhirnya. Nah, yang berikutnya selling, tugasnya adalah closing, kemudian bikin upselling, cross-selling. Nah, berikutnya apa? CRM, Customer Relation Management, bagaimana bangun interaksi, bangun kedekatan customer, gimana biar mereka repeat order, menjadi marketers kita, merekomendasikan produk kita, menjadi promotor kita, ya bahkan dia menjadi storyteller bagi produk kita. Dan ini semua itu perlu tim teman-teman. Jadi kalau teman-teman sendiri, waduh itu sangat-sangat berat. Jadi mulai saat ini teman-teman harus mindsetnya adalah gue harus bangun sebuah tim ini untuk memenangkan pasar. Dan leadership marketing ini adalah salah satu pendekatan marketing dengan prinsip leadership. Kenapa leadership? Karena memang kepemimpinan itu adalah intisari dari kehidupan dan setiap kita ini adalah pemimpin ya, yang mampu menggerakkan sebuah tim atau organisasi besar. Ya, itu adalah sebuah leader, seorang leader yang kuat ya. Ketika Allah menciptakan manusia di bumi ini kan salah satunya juga untuk menjadi khalifah fil ard, adalah memimpin bumi ini ya kan. Dan setiap kita ini itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang dipimpinnya. Ibu juga pemimpin untuk anak-anaknya, suami pemimpin untuk istrinya, ya kan. Kemudian semua diri kita ini memimpin diri kita sendiri dan lain sebagainya. Dan indikator seorang pemimpin itu ya dikatakan hebat, KPI-nya itu indikatornya apa sih? Ketika dia itu mampu meraih kemenangan bersama timnya. Yaitu apa? Kata kuncinya KPI-nya adalah menang. Jadi teman-teman harus menang nih. Namanya pemimpin harus bisa membawa timnya ini menuju kemenangan. Makanya leader tuh harus punya goals biar bisa menang ya. Kita nggak tahu kita menang atau enggak kalau kita nggak punya goals. Dan pemimpin itu kenapa diikuti? Karena dia punya visi dan misi. Dia tahu arahnya mau kemana. Dia itu tidak mudah menyerah. Dia itu selalu suka belajar, suka menantang dirinya dan sebagainya. Dan ia mampu mengelola sumber daya manusia maupun sumber daya yang ada di kantornya maupun sumber daya uang di kantornya untuk bisa memenangkan pasar di era digital ini. Dan pemimpin ini ya dia tahu arahnya mau kemana. Nah, makanya teman-teman penting bikin goal. Nanti seorang pemimpin dia bisa bikin plan ya, dia bisa bikin eksekusi dan mendelegasikannya ke tim. Kemudian dia juga mengevaluasi dan juga melakukan sebuah controlling. Dan jika pemimpin ini loyo, ya tim akan loyo. Jika pemimpinnya ini kehilangan arah, pasti pasukannya akan kehilangan arah. Nah, pemimpin yang hebat itu mereka punya mental, bukan mental tempe, tapi mentalnya mental baja, ya. Karena mereka itu punya mental yang tidak takut, pantang menyerah, nggak mudah baper, ya. Kemudian juga
nggak suka menyalahkan, mereka itu bertanggung jawab ya. Kemudian memang untuk menang di era digital ini ya penting banget kita membentuk sebuah tim leader ya untuk memimpin pasukan ini menang ya, memenangkan pasar teman-teman. Dan inti dari leadership marketing ini sebenarnya ada 3 teman-teman. Ada 3, yaitu pertama teman-teman harus ada pondasinya dulu. Nah, pondasinya ini leadership ini. Nah, kalau di framework kita dinamakan akidah bisnis. Nanti kalau di akidah bisnis kita akan ngomongin tentang thoriqul iman, jalan menuju iman. Kemudian tentang konsep kodok kodar, kemudian konsep rizki, tawakal, kemudian doa, ya, kemudian standar perbuatan manusia, itu di konsep akidah. Kemudian ada konsep namanya syariah di framework kita. Di syariah ini kita akan belajar tentang muamalah, baik syariah mengatur misalnya di ekonomi ya, di ekonomi Islam mengatur yang makro ataupun yang mikro dan lain sebagainya, kita akan belajar. Tapi nanti kalau di bisara.id kita lebih detail, nanti akan belajar tentang muamalah secara komprehensif, secara detail. Kemudian yang berikutnya adalah kita belajar tentang dakwah, nanti bagaimana mendakwahkan muamalah ini, mendakwahkan Islam ini ke seluruh dunia. Nah, itu di pondasi kita akan belajar tentang akidah bisnis, tentang leadership ya, tentang communication skill ya, soft skill dan hard skill apa saja yang harus dimiliki seorang leader untuk memimpin timnya untuk memenangkan pasar. Kemudian yang berikutnya adalah strategi. Jadi pondasi, habis itu yang kedua adalah strategi. Nah, seorang leader yang hebat, dia harus belajar strategi-strategi yang terbukti berhasil, metodologi-metodologi yang sudah diterapkan orang yang sudah pernah ke sana. Misal funnel marketing, ada flywheel marketing yang digunakan Amazon, ya kan? Wah, itu cukup menarik, teman-teman harus pelajari itu lebih detail lagi ya, karena udah ada yang berhasil, kenapa kita harus nyoba-nyoba? Kita tinggal belajar gimana mereka berhasil. Tapi ternyata strategi saja tidak cukup, teman-teman harus pinter eksekusi. Leader itu harus bisa mampu ya membawa timnya untuk mengeksekusi day to day-nya ya. Karena apa? Tahu saja nggak cukup, teman-teman harus disiplin eksekusi. Dan ini yang banyak gagal dari orang-orang ya, orang-orang marketing, karena mereka itu ya tidak mau praktek, mereka itu gagal dalam eksekusi. Karena dalam eksekusi itu butuh latihan, nggak bisa sekali dua kali, harus berkali-kali ya teman-teman. Dan memang kalau teman-teman ya lihat ya, leader ini adalah menjadi cerminan bagi pasukannya. Kalau pasukannya loyo, yaitu gara-gara siapa? Salah leadernya tentunya. Kalau ada pasukannya nggak tahu apa yang mau mereka lakukan untuk akuisisi pasar, untuk branding, untuk marketing, itu salah leadernya. Kalau ada pasukan tim ya yang nggak punya business plan atau marketing plan, strategic plan, itu salah siapa? Salah leadernya. Kalau ada pelanggan yang tidak loyal kemudian ke brand kompetitor, itu salah siapa? Salah leadernya. Jika ada market size yang nggak tumbuh kecil, malah diambil kompetitor market share-nya, kira-kira salah siapa? Salah leadernya. Kemudian jika ya bisnisnya stagnan, marketnya nggak tumbuh ya, malah cenderung mati ya, gara-gara pandemi, mungkin menyalahkan pandemi, ya itu gara-gara siapa? Gara-gara leadernya. Karena leader ini nggak bisa kita menguasai berharap kepada lingkaran yang tidak kita kuasai. Contoh pandemi ini ya kita terima dengan lapang dada ya, otomatis perilaku konsumen berubah, yang dulunya offline menjadi online ya, yang dulunya nggak pernah zoom jadi zoom ya. Kita harus membaca perilakunya seperti apa sekarang. Nah, jangan menyalahkan keadaan, karena keadaan ya lingkaran yang tidak kita kuasai. Nah, lingkaran yang kita kuasai bagaimana ya, kita menerima takdir ini dengan baik, bersabar ya, bersyukur, dan kita lakukan sesuatu yang terbaik, eksekusi yang terbaik. Itu lingkaran yang kita kuasai. Stres teman-teman kalau kita fokus kepada lingkaran yang tidak kita kuasai ya. Pada hasil misalnya udah berusaha sekuat tenaga, hasilnya tidak sesuai kita inginkan ya, kita bersabar ya, itu baik ya. Kalau kita berhasil, kita bersyukur, dan dua-duanya baik. Nah, itu kita nanti akan bahas banyak di kajian kodok kodar di akidah bisnis. Nanti teman-teman akan belajar bagaimana menyikapi takdir yang baik. Nah, itu teman-teman tadi. Nah, agar bisnis kita bisa naik level, itu kuncinya adalah pada pondasi yang dibangun pertama.
Ya, leader yang tepat ini akan membuat bisnis ini tumbuh dengan sangat-sangat dahsyat. Leader yang tepat adalah seorang yang memang dia sudah tuntas dalam urusan dirinya. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita belum tuntas pada urusan diri kita, gampang baper. Ya, kita nggak tahu arah hidup kita mau kemana, nggak tahu dari mana untuk apa mau kemana. Ya, kita akan susah memimpin pasukan, memimpin tim. Ya, dan memang leader yang hebat itu mereka harus terhadap perubahan. Ya, jadi mereka itu punya apa ya? Sudah punya jiwa untuk berubah. Tadi jiwanya itu memberontak untuk selalu pengen berubah. Ya, wow, nggak mau di zona nyaman terus. Dan mereka itu ya bagaimana sih untuk menjadi leader yang tepat? Ya, teman-teman harus benar-benar ya tadi menguatkan fondasi leadership-nya ini ya. Ya, leadership itu harus mampu bikin goal, tahu arahnya mau kemana, harus bikin namanya smart goal, bukan hanya sekedar pengen, tapi benar-benar goal yang jelas, spesifik, measurable, tim bond, ada batas waktunya. Kemudian dia juga sanggup bikin strategic plan, dia belajar kemana-mana, ya kemudian juga dia mampu mengeksekusi, ya bahkan bisa mendelegasi eksekusi ini, karena nggak mungkin dieksekusi seorang diri, harus dengan tim. Kemudian mampu melakukan evaluasi, ya tahu nggak efektif efisien nggak ini strategi yang dilakukan, ya itu dievaluasi terus ya. Kemudian mampu mengontrol atau mengaudit, mengawasi jalannya proses ya, proses eksekusi biar tidak menyimpang dari goalnya. Nah, ini tugas seorang leader. Nah, kemudian ada dua faktor nih teman-teman yang teman-teman harus tanamkan untuk menjadi seorang leader yang dahsyat. Yang pertama adalah preparing, yang kedua adalah exercise ya. Persiapan dan latihan. Persiapan, latihan. Kalau kita mau perang ya teman-teman. Kalau kita mau perang, itu yang kita lakukan pertama apa? Persiapan. Itu harus siap ya. Makanya dulu juga Rasulullah SAW itu juga ngajari bahwa kita harus persiapan dulu. Ya, bisa punya keterampilan dasar untuk bisa ikut perang. Jangan sampai nanti ketika perang malah nyusahin. Ya, dia nggak bisa mana, ya nggak bisa ini, nggak mampu dan sebagainya. Makanya harus prepare-nya harus benar-benar dahsyat tuh. Di awal prepare-nya dan memang harus latihan. Coba kalau teman-teman lihat film-film perang gitu kan, mereka selalu bikin preparing, bikin perencanaan. Oh, nanti strategi A, strategi mau mengalahkan musuh nanti lewat sini. Nanti musuh strateginya begini, nah gitu kan. Dia harus tahu ya kekuatan dia dan kekuatan musuh. Nah, dia harus tahu siapa musuhnya, sedetail-detailnya, siapa dia mau perang dengan siapa. Termasuk teman-teman harus tahu siapa target-target ideal teman-teman itu. Ya, dan di mana mereka, koordinatnya itu harus tahu. Kalau teman-teman nggak tahu, ya mau perang dengan siapa, ya apa yang diinginkan dan dibutuhkan market nggak tahu, value yang dia anggap berharga bagi customer juga nggak tahu, bagaimana teman-teman ini bisa menang gitu kan. Nah, teman-teman harus prepare-nya harus benar-benar kuat. Nah, salah satu kuncinya nanti kalau di marketing kemarin di episode 2, teman-teman bisa lihat di episode 2 itu saya ngomongin tentang rumus marketing. Itu yang diriset oleh Philip Kotler yang saya kembangkan 90 tahun ya. Philip Kotler ulang tahun ke-90 itu ya, dia meriset tentang marketing. Nah, salah satu kuncinya dari bikin strategi marketing adalah R, STPNM. R itu apa? Riset. Jangan pernah bikin strategi kalau nggak riset. Itulah bagian dari preparing, ya, dari bagaimana kita melakukan prepare. Ya, yang kedua, ketika kita sudah prepare-nya bagus, sudah kuat, ya mau nggak mau kita harus exercise. Latihan. Mother of skill is repetition. Jadi ibu dari sebuah skill, keterampilan adalah pengulangan. 10.000 jam kalau bisa menurut penelitian. Ya intinya latihan. Sebelum perang kan orang mana latihan terus mana. Orang mau pertanding sepak bola juga latihan. Nah intinya teman-teman harus latihan marketing terus. Nah itu di leadership marketing dua faktor yang sangat-sangat penting dalam kesuksesan teman-teman. Nah, kenapa sih leader itu kurang berhasil dalam hidupnya? Mereka banyakkan memang yang nggak berhasil ini belum tuntas dalam hidupnya. Lebih banyak di zona nyaman lah. Mereka tidak haus dengan perubahan. Biasanya ya sudah nyaman, sudah terkungkung kayak katak dalam tempurung tuh mereka udah di sini aja lah gitu. Nah, pastikan ya goal teman-teman tuh harus besar ya. Agar apa? Agar teman-teman ini tidak mudah puas, tidak mudah di zona nyaman gitu kan.
Karena kita ini punya Tuhan yang maha besar, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa kita mengecilkan goal yang kecil kalau kita punya Allah yang lebih besar, maha besar? Misal goal kita mengakuisisi 1 juta database di Indonesia selama 2 tahun atau 1 tahun. 1 juta database itu kecil teman-teman. Indonesia itu 230 juta rakyat Indonesia. Bayangkan teman-teman jualan Rp20.000 untungnya dikali 3 juta rakyat Indonesia aja udah 64 miliar untuk teman-teman. Itu baru Indonesia, belum seluruh dunia. Dunia udah berapa? Nah, teman-teman harus punya goals yang besar. Agar apa? Agar kita tidak mudah di zona nyaman ini teman-teman. Goalsnya itu harus benar-benar apa ya, mampu menggerakkan, menggairahkan begitu loh. Ya, saya seperti ngomong kayak gini menggairahkan ini. Oke, kemudian ya pastikan goalnya teman-teman ini besar, kemudian pastikan ya teman-teman bergerak dari comfort zone teman-teman. Nah, ada salah satu jurus ya agar teman-teman bisa bergerak, itu teman-teman harus tahu dulu sekarang tuh ada di zona apa. Ya, di zona nyaman atau zona apa. Kemudian teman-teman milikilah zona takut teman-teman. Ya, alasan yang kuat. Ya, ini sangat-sangat penting. Fear zone. Jadi zona ketakutan. Kalahkan ketakutan teman-teman. Jadi buang semua jauh-jauh. Kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Nanti kalau ini gimana? Itu buang jauh-jauh. Teman-teman harus apa ya? Harus berani. Memang salah satu kunci leader itu adalah berani mencoba. Ya, berani berbuat dan mempertanggungjawabkan apa yang dia coba. Ya, tentu dengan ilmu ketika dia berani. Makanya berguru dulu, makanya belajar dulu, sering ikut workshop, sering lihat YouTube dan sebagainya sebelum praktek. Ya, benar-benar teman-teman ini harus apa ya? Bisa mengalahkan masuk ke dalam fire zone ini ya. Jadi zona ketakutan itu harus teman-teman bisa kalahkan. Ya, comfort zone itu juga harus teman-teman harus bergerak gitu kan. Kemudian berikutnya teman-teman harus masuk ke namanya learning zone atau namanya zona belajar. Ya, untuk bisa tumbuh, menaikkan kapasitas kita menghadapi masalah, itu teman-teman harus apa? Harus belajar. Semakin tinggi cita-cita, masalahnya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar dong, ya kan? Semakin tinggi teman-teman punya organisasi, masalahnya semakin besar semakin kecil? Semakin besar teman-teman. Jadi masalah ini keniscayaan. Tidak mungkin teman-teman bisa menghindari masalah ini. Tapi yang penting teman-teman harus membesarkan kapasitas teman-teman, ya. Mengubah masalah ini menjadi sebuah peluang, mengubah masalah ini menjadi sebuah tantangan dengan cara teman-teman belajar masuk ke namanya learning zone atau zona belajar. Nah, kemudian teman-teman harus masuk ke namanya growth zone atau zona untuk tumbuh, ya, karena kita butuh lingkungan, butuh ekosistem untuk tumbuh. Makanya teman-teman harus punya network yang bisa menjadikan quantum leap teman-teman tuh dahsyat. Misal nih, saya pengen belajar tentang digital marketing. Waktu itu kalau di YouTube saya yang sebelumnya, di Alfian Reda, saya pernah wawancara dengan Mas Yoyo dan saya punya mastermind dengan Mas Yoyo yang iklannya 1M sehari itu. Ya, saya belajar langsung ke sana. Ya, saya dulu belum kenal sama beliau. Ya, saya kenalan sama beliau, memberanikan diri, menghilangkan zona nyaman saya gitu kan. Nah, itu belajar ya. Saya temui kalau mau belajar branding sama Mas Dodi Zulkifli, saya temui. Saya juga belajar dari pakar brandingnya udah 24 tahun di dunia digital agensi, di dunia agensi, kreatif agensi. Saya ikut, saya temuin dia. Saya belajar dengan dia, saya ikut workshop dia. Yaitu akhirnya Akhirnya kita bisa growth, bisa tumbuh ya. Kemudian kita harus punya destinasi tertinggi. Intinya tujuan tertinggi kita mau kemana sih? Nah, ini intinya teman-teman harus punya goal tadi. Pertanyaan besar yang saya kutip dari Mas Army Al-Ghifari, ya, salah satu pakar internet marketing di Indonesia. Dia bilang, mau sebesar apa sih bisnis Anda? Itu Anda sendiri yang bisa jawabnya. Sebesar apa? Ya, sampai mana bisnis Anda mau Anda besarkan? Itu Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Ya, kemudian itu teman-teman harus cari tantangan, ya, harus bisa menyelesaikan rintangan, harus menggunakan usaha dan best effort teman-teman sampai master atau optum level tertinggi teman-teman. Kemudian teman-teman harus kuat menerima kritik, ya. Kalau ada yang kritik teman-teman jangan baper, ya. Umpama begini, seorang leader tuh begini, kalau ada yang ngeritik dia, kalau ada yang ngiris tangannya, kemudian dia bilang, ada kritikan yang lebih pedas dari ini, ada jeruk gak? Masukkan di sini biar lebih perih lagi. Mana, ya.
kritikannya yang lebih parah lagi mana? Saya akan belajar. Saya terima kritikan ini. Saya akan buktikan. Itu jangan baper. Habis dikritik malah hilang. Habis dikritik malah loyo. Itu bukan mental pemenang. Itu bukan mental pemimpin. Itu teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman harus belajar dari kesuksesan orang lain. Inilah yang disebut namanya sebenarnya thoriqoh. Jadi teman-teman harus tahu bahwa sudah ada yang pernah ke sana. Jadi teman-teman tinggal sebenarnya amati, tiru aja gitu apa yang dia lakukan. Contoh nih, kalau kita di dunia dakwah, kita mengenal ada namanya thoriqoh dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan dalam 23 tahun berhasil menaklukkan Mekah dan Madinah ya. 13 tahun dakwahnya di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan kemudian bisa mengalahkan Persia, Romawi, yang Persia pada waktu itu 3 kalinya Indonesia kekuasaannya besarnya dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kalau pengen sukses ya tinggal ikuti aja cara-cara yang dilakukan Rasulullah SAW. Insya Allah kita juga akan ikut sukses ya. Intinya belajar dari kesuksesan orang lain itu lebih cepat daripada teman-teman harus mencoba. Nah yang berikutnya terakhir adalah milikilah mentor atau milikilah seorang konsultan ya, untuk bisa membimbing teman-teman. Hampir leader-leader terbaik di dunia itu punya guru, punya konsultan ataupun punya mentor ya, atau punya coach ya. Untuk apa? Untuk bisa mengontrol dirinya, untuk bisa memaksa dirinya tumbuh menjadi lebih baik. Nah nanti di video kita ada itu, coba teman-teman searching bedanya seorang coach, seorang mentor, dan seorang konsultan itu bedanya apa, teman-teman silahkan cari. Thank you. Itu teman-teman leadership marketing di pondasi awal. Teman-teman harus bangun mentalnya dulu, kemudian punya strategi untuk berperangnya, kemudian jangan lupa dieksekusi. Nah ya, nanti eksekusinya bagaimana, bikin plannya bagaimana, ada di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak keluhan dari para investor yang sekarang sudah banyak aware tentang syirka, bahwa susah sekali menemukan pengelola yang amanah profesional saat ini. Mereka banyak menjumpai pengelola syirka yang tidak standar keilmuannya dalam mengelola bisnis. Padahal jika bisa jadi pengelola syirka yang amanah, pasti banyak orang rebutan menitipkan uangnya agar dikelola. Apa saja sebenarnya hard skill dan soft skill yang harus dimiliki pengelola syirka yang jujur dan amanah? Tools standar apa saja yang harus dimiliki? Bagaimana cara melatih keterampilan-keterampilan dasar seorang pengelola syirka yang tangguh, kuat, dan pantang menyerah dalam segala kondisi? Kami, tim Bisyaro.id, merumuskan polanya agar bisa melahirkan pengelola-pengelola syirka masa depan. Semoga sekolah pengelola syirka dari Bisyaro.id bisa jadi wasilah pencetak para pengelola syirka yang profesional, jujur, dan amanah.